ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kejadian yang kita saksikan sekarang ini adalah bukti dari kebenaran firman Rabb kita Azza wa Jalla dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk Dia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kata ulama tabi'in, ulama salaf, Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan berkata, aswabuhu wa akhlasuhu. Yang dimaksud dengan paling bagus amalannya, yakni bukan paling banyak, ya, karena ukurannya, kata beliau, yaitu yang paling bagus amalannya, ya, bukan yang paling banyak. Yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amalannya adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling sesuai dengan sunnah dan yang paling ikhlas karena Allah SWT. Amalan apapun di dalam Islam, ya, kalau dia ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Dan amalan apapun di dalam Islam, kalau dia sesuai dengan sunnah, maka tidak juga diterima oleh Allah SWT. Amalan itu baru diterima oleh Allah kalau dia ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin, tidak usah jauh-jauh, coba kita lihat, Allah beri kita contoh. Ya, kita ambil uang kita tadi ATM, ya, beda sedikit saja nomornya, tidak sesuai dengan nomor, yaitu PIN kita, uang kita nggak keluar. Maka begitu juga di dalam Islam, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak cocok dengan cara Nabi, tidak keluar pahala kita. Untuk apa pahala? Untuk kita berada di tempat ini, ya, untuk kita selamat di dalam kubur seperti ini. Dan alhamdulillah saudara kami ini, di dalam hidupnya yang kami lihat, beliau sudah berusaha mengikuti sunnah. Beliau hadir di kajian-kajian sunnah, beliau mengaji Al-Quran dan sunnah. Karena inilah kita semua umat Islam, dasar agama kita tidak ada lain Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena itu mari saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang belum mengikuti sunnah, ya, sebagaimana saya juga dulu belum mengikuti sunnah, ya, mungkin beliau lebih dulu, ya, dan alhamdulillah kita yang sudah mengikuti sunnah ini, mari kita pegang teguh, ya, kita tambah, kita rawat. Bagaimana caranya? Kita banyak-banyak mengkaji Al-Quran dan sunnah, banyak-banyak hadir di pengajian para ustadz, para ulama, yang mereka ini menyampaikan tidak lain ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, supaya kenapa? Supaya kita bisa selamat di tempat yang seperti ini, yaitu di kuburan. Sudah tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta. Yang kita butuhkan adalah amalan kita yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu, mari saudaraku muslimin, kita jadikan ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita. Dan kita doakan saudara kita ini supaya kubur beliau dijadikan sebagai salah satu taman dari taman-taman surga Allah. Seluruh dosa-dosa beliau diampuni dan diterima amalan beliau. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang dengan rahasia mendoakan saudaranya, malaikat akan berkata kepadanya, amin, ya Allah kabulkan, walaka bimislin, dan untukmu juga doa yang kamu doakan. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, sekali lagi, bersama kehidupan ini pasti akan ada kematian. Bersama dunia itu pasti ada akhirat. Segala sesuatu itu ada yang mengawasinya. Setiap kebaikan pasti akan ada balasan pahalanya. Setiap dosa pasti akan ada balasannya. Setiap ajal manusia itu telah ditentukan kapan tibanya. Sementara yang paling setia menemani kita tidak ada lain kecuali amal perbuatan kita. Amal ini saudara kaum muslimin, dia akan dikuburkan bersama Anda dalam keadaan hidup
sementara Anda dikuburkan bersamanya dalam keadaan mati. Kalau dia baik, dia akan berbuat baik kepada Anda. Tetapi kalau dia buruk, dia akan berbuat buruk pula kepada Anda. Anda tidak akan pernah dibangkitkan kecuali bersamanya. Tidak akan pernah ditanya kecuali tentangnya. Karena itu saudaraku muslimin, jangan pernah jadikan amal kita kecuali ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indah apa yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam rahimahullah. Aku perhatikan setiap manusia mereka memiliki kekasih. Setiap manusia itu punya kekasih. Tetapi ketika dia masuk ke liang lahat, satu pun kekasihnya tidak ada yang mau menemaninya. Maka ku jadikan amal soleh itu sebagai kekasih diriku, agar dia bisa menemaniku di dalam kuburku. Maka terakhir, mari kita maafkan saudara kita. Sebagai seorang manusia tentu tidak luput dari dosa dan salah. Mari kita beri maaf. Dan Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba terus memberi maaf kecuali Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Mari kita maafkan beliau, doakan beliau. Ini adalah hak beliau yang terakhir kepada kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, maafkan dia. Ya Allah, tsabitu bil qauli sabit. Ya Allah, teguhkan dia dengan ucapan yang teguh. Karena apa? Karena Nabi SAW katakan, setelah beliau selesai menguburkan, beliau berdiri sejenak. Sejenak itu enggak lama. Mintakan ampun bagi saudaramu, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ya, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, kalau dia bisa menjawab, maka dia akan menjadi pengantin di dalam kuburnya sampai hari berbangkit. Maka mari saudara muslimin, yang terakhir kita doakan Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.